Saat menjalani penerbangan rutin, pramugari ini mendadak terpaku di kursi penumpang, duduk seseorang yang seharusnya sudah tiada, suaminya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Alia melangkah menyusuri lorong pesawat dengan langkah ringan yang sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Senyumnya ramah, matanya sigap, terlatih untuk menyambut sekaligus mencermati. Pagi itu, langit di luar jendela tampak bersih dari awan, dan suasana kabin terasa damai. Hembusan udara dingin dari ventilasi menyentuh kulitnya, menyatu dengan aroma kopi sachet dan parfum mahal dari para penumpang di kelas utama. Ia berhenti sejenak di deretan kursi prioritas, untuk memastikan semua sabuk telah terpasang ketika pandangannya tanpa sengaja bertaut dengan tatapan seorang pria di kursi 2A. Pria tersebut tampak tengah membuka majalah maskapai. Namun begitu menyadari kehadiran Alia, ia mengangkat wajah dan tersenyum kecil. Senyum itu tipis, nyaris tak tampak. Sebuah tarikan ringan di sudut bibir yang entah mengapa terasa sangat familiar bagi Alia. Sorot matanya teduh dan dalam, seperti menyimpan lapisan kenangan yang enggan menguap. Jantung Alia mencubit pelan. Tatapan itu, senyum itu, garis rahang yang kokoh, alis kiri dengan lengkung kecil di ujungnya, bahkan cara pria itu duduk tegak sambil merapatkan tangan di pangkuannya. Semuanya begitu serupa dengan seseorang yang pernah ia cintai tanpa ragu. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku. Lorong kabin mendadak terasa sunyi, suara mesin pesawat menghilang dari kesadarannya. Seolah waktu sendiri berhenti, memberi ruang pada pertemuan tak terduga dengan bayangan yang selama ini ia kira telah musnah. Pagi, ujar pria itu pelan, suaranya rendah dan tenang, nada bicara yang anehnya memberikan ketenangan, namun juga mengoyak. Alia tak mampu langsung membalas. Lidahnya seperti kehilangan fungsi. Maaf, saya duduk di tempat yang benar, ya? Tanyanya sambil menoleh ke arah sandaran kepala, melihat nomor kursi. Dengan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, Alia menjawab, "Ya betul, Pak." Suaranya lemah, nyaris tenggelam dalam desiran kabin. Ia buru-buru memalingkan muka dan melangkah pergi, namun detak jantungnya terasa seperti genderang perang yang tak bisa dihentikan. Ia menuju gali di belakang dengan langkah tak tentu arah, menunduk dan menggenggam botol air mineral, demi meredakan gemetar yang menjalar dari ujung jari. Napasnya tersengal. Itu tidak masuk akal. Rangga telah tiada. Ia sendiri menyaksikan upacara peringatan kepergiannya. Ia melihat benda-benda yang ditemukan dari reruntuhan kapal, semuanya bukti kehilangan yang nyata. Namun barusan, pria itu hidup. Pria itu benar-benar ada. Alia memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya, tapi wajah pria itu terus membayang. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya wajah yang mirip. Namun naluri terdalamnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar, berbisik bahwa itu benar-benar dia. Itu Rangga. Dan yang paling menghantui, pria itu tak menunjukkan sedikitpun bahwa ia mengenali Alia. Sebelum ia sempat menenangkan napas yang tercekat, bunyi lonceng panggilan kabin terdengar. Dari kursi 2A, Alia menarik napas dalam, berusaha mengembalikan ketenangan yang rapuh. Ia kembali menyusuri lorong kabin, senyumnya dipaksakan seperti topeng yang ia kenakan tiap hari. Langkahnya tertata meski hatinya goyah. Deru mesin pesawat yang stabil kini terasa seperti suara dari dunia yang jauh. Setiap kali ia melewati 2A, matanya tak kuasa menahan lirikan, dan setiap kali itu pula dadanya berdenyut nyeri. Rangga, atau pria yang sangat menyerupainya, masih duduk tenang di sana. Membaca. Sesekali menatap langit biru di balik jendela, dengan tatapan yang dulu membuat Alia merasa rumah. Ingatan menyerbu tanpa ampun. 5 tahun lalu, ia menerima panggilan telepon dari kantor Rangga, pemberitahuan yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Kapal cepat yang ditumpangi Rangga untuk perjalanan dinas menuju Kepulauan Derawan dikabarkan hilang akibat cuaca ekstrim. Tidak ada sinyal, tidak ada kabar. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat hanya menemukan puing-puing, bagian lambung kapal, jam tangan Rangga, sepasang sepatu,
dan dompet lusuh berisi foto mereka berdua yang telah rusak karena air asin. Jasad tak pernah ditemukan. Hanya rasa kehilangan yang menggantung di udara, tanpa kepastian, tanpa perpisahan yang layak. Berbulan-bulan setelah kehilangan itu, Alia menjalani hidup seakan dalam balutan kabut tebal yang tak kunjung sirna. Ia kehilangan selera makan, mengasingkan diri di dalam kamar, dan setiap malam hanya bisa menangis dalam bisu, memeluk erat kemeja terakhir milik Rangga yang masih menyimpan jejak aroma tubuhnya. Orang-orang di sekelilingnya menyuruhnya merelakan, meminta ia melanjutkan hidup. Tapi bagaimana mungkin? Tanpa jasad, tanpa perpisahan yang utuh. Ia seperti dipaksa hidup di ruang antara. Ditinggalkan, tapi tak pernah benar-benar kehilangan. Namun waktu, dengan caranya yang kejam tapi pasti, perlahan menyeret Alia keluar dari gelapnya duka. Ia kembali ke langit, kembali bekerja, mencoba menyibukkan diri agar kenangan itu tetap tersembunyi di sudut terdalam hatinya. Ia bahkan mulai belajar tersenyum lagi, bukan senyum yang utuh, tapi cukup untuk bertahan. Hingga pagi itu, semuanya runtuh kembali. Wajah itu, gumam Alia lirih saat menyusun makanan ke dalam nampan. Senyum itu, gerak tangannya. Ia menoleh cepat ke arah kursi pria itu, Rangga, atau siapapun dia, lalu buru-buru mengalihkan pandangan ketika mata mereka nyaris bersentuhan. Ada sesuatu yang menghimpit dadanya, perasaan yang tak bisa dijelaskan, campuran rindu, takut, dan amarah yang berputar seperti badai. Sita, pramugari junior yang tengah membantu digali, menangkap wajah Alia yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Kak Alia, kakak nggak apa-apa?" tanyanya pelan dengan nada khawatir. Alia tersentak. "Aku kurang tidur aja." "Nggak apa-apa." Senyumnya tipis, lebih seperti upaya menyembunyikan guncangan daripada ketulusan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu benar. Ia tidak baik-baik saja. Ia tak akan pernah tenang sebelum mengetahui siapa sebenarnya pria itu. Dan yang paling menyakitkan, mengapa wajah yang selama ini ia rindukan justru duduk tak jauh darinya, tapi seolah tak mengenalnya sama sekali? Belum sempat ia kembali mengatur napas, suara pria itu terdengar lagi, berbicara santai kepada salah satu awak kabin lainnya. Nada suaranya, cara ia mengucap kata, ritmenya semuanya terlalu akrab. Tubuh Alia langsung melemas, dan hanya satu pertanyaan yang menguasai pikirannya. Jika itu memang Rangga, mengapa ia tidak pernah kembali? Dengan alasan membagikan makanan, Alia bergerak menuju bagian depan kabin sambil membawa daftar manifest penumpang. Jemarinya cepat menyusuri nama-nama di kertas itu, meski jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tahu posisi kursi 2A, tapi berharap menemukan sesuatu, apapun, yang memberinya kejelasan. Lalu matanya berhenti pada sebuah nama. Arya Santoso. Bukan Rangga. Tak ada nama itu dalam hidupnya. Tapi wajahnya, bagaimana bisa begitu serupa? Ia menelusuri keterangan di samping nama itu, usia 38 tahun, pemilik perusahaan properti, memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Australia. Informasi itu menghantam Alia seperti gelombang dingin. Ia tahu Rangga tidak pernah terlibat dalam bisnis properti. Jadi siapa dia sebenarnya? Apakah selama ini Rangga hidup dengan identitas baru? Atau ini hanyalah pria lain yang kebetulan terlampau mirip? Alia mengepalkan tangan, bibir bawahnya ia gigit pelan untuk menahan gejolak. Dadanya penuh sesak oleh pertanyaan yang menggantung di udara, tak tahu harus ditujukan pada siapa. Jika benar itu Rangga, mengapa ia pergi begitu saja? Mengapa ia membiarkan Alia tenggelam dalam duka tanpa jawaban? Perlahan, Alia menoleh ke arah kursi 2A. Pria itu sedang mengaduk kopi, tenang, santai, seperti tidak ada apapun yang salah di dunia ini. Sinar matahari pagi menyentuh wajahnya dari sisi jendela, menyorot jelas garis wajah yang dulu sering Alia sentuh di pagi hari, saat mereka merancang masa depan yang kini tak jelas rimbanya. "Kalau kamu masih di dunia ini, kenapa kamu memilih pergi sejauh ini dariku?" Bisik Alia nyaris tanpa suara, lebih seperti gumaman kepada dirinya sendiri daripada pertanyaan kepada siapapun. Tak sanggup lagi menahan, Alia akhirnya memutuskan untuk mendekat. Ia mengatur napas, menegakkan punggung, dan melangkah perlahan dengan nampan di tangan. Setiap langkah seperti menginjak pecahan kenangan lama. Saat ia sampai di sisi kursi 2A, pria itu menoleh dan kembali menampakkan senyum hangatnya.
Senyum yang pernah membuat Alia merasa tak akan pernah sendiri. Chicken atau beef, Pak? Suara Alia terdengar seperti rutinitas biasa, meski di dalam dirinya terjadi kekacauan. Chicken, please, balas pria itu pelan, dengan suara berat yang menusuk jantung Alia tanpa ampun. Ia meletakkan nampan di atas meja lipat tanpa berkata lagi. Tangannya masih memegang baki satunya, namun tubuhnya seperti membatu. Saat matanya akhirnya menatap pria itu, ia seperti terhantam sesuatu yang tak kasat mata, tatapan mata yang tenang, namun memuat kesedihan samar yang terlalu akrab baginya. Maaf, Pak, suaranya nyaris lenyap, apa kita pernah saling mengenal sebelumnya? Pria itu tampak agak heran, sejenak mengerutkan dahi, lalu senyum kecilnya perlahan luntur. Ia menggeleng pelan. Sepertinya tidak, Mbak, tapi saya juga merasa wajah Mbak agak familiar, ya. Detak jantung Alia makin cepat. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Ia ingin menyebut nama Rangga, ingin memanggilnya, mengguncangnya dan berkata, "Ini aku, Alia." Tapi bibirnya tak sanggup bergerak. Pria itu menatapnya beberapa detik, sebelum kembali tersenyum tipis. Senyum yang seperti menyembunyikan keraguan yang samar. "Mungkin saya salah, Mbak. Saya baru balik ke Indonesia, sudah lama tinggal di luar negeri." Ucapnya dengan nada santai, seolah kata-katanya tak sedang merobek isi hati Alia perlahan-lahan. "Mungkin cuma mirip, ya?" bisiknya sambil menunduk dan perlahan mundur. Alia membalas dengan senyum kaku, menahan perasaannya agar tidak tumpah di depan pria itu. Ia mengangguk, lalu melangkah menjauh. Namun belum jauh berjalan, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang enggan membiarkannya menerima penjelasan itu mentah-mentah. Segalanya di dalam dirinya menolak. Saat itu juga, suara pria itu kembali terdengar, lirih, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aneh, suaranya juga terasa familiar. Tubuh Alia langsung menegang. Ia tidak menoleh, tidak bersuara. Tapi seluruh pori-porinya merasakan getaran yang mengguncang. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, matanya kembali digenangi air. Bukan hanya karena rindu, tapi juga karena secercah harapan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menggenggam baki di tangannya erat-erat, berusaha menahan getaran di jari-jarinya. Karena di dalam hatinya, ia tahu, Rangga belum benar-benar lenyap. Dan ini, mungkin, hanyalah awal dari segalanya. Sepanjang sisa penerbangan, setiap gerak-gerik pria itu hanya menambah keyakinan Alia. Cara ia memegang cangkir, menyelipkan jari telunjuk di gagangnya, kebiasaannya mengetuk-ngetukkan jari kesandaran kursi dalam irama yang kacau, bahkan cara menyilangkan kaki kiri di atas lutut kanan sambil membaca. Semua itu adalah Rangga. Ia tahu itu. Ia merasakannya. Alia berdiri di sudut belakang kabin, bersandar pada dinding dekat pantry kecil. Napasnya berat, dan telapak tangannya terasa dingin meski suhu kabin tak sedingin itu. Ia mencoba mengatur napas, tapi dadanya tetap sesak. Pikiran-pikiran menguar begitu liar. Jika itu benar Rangga, mengapa ia bersikap seolah tak pernah mengenalinya? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghapus begitu saja sosok yang dulu disebut rumah? Jangan-jangan dia benar-benar lupa? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara dengan bayangan sendiri. Kenangan pun kembali menyeruak. Masa ketika Rangga sempat dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala ringan karena insiden kecil di kantor. Waktu itu, dokter sempat menyebut kemungkinan efek jangka panjang dari trauma otak ringan. Tapi tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa kehilangan ingatan bisa menjadi kenyataan. Ia menganggap itu hanya kemungkinan kecil, bukan kenyataan yang akan ia hadapi. Dan kini, mungkin kebenaran itu sedang duduk di baris ketiga, memanggilnya tanpa nama. Atau, jangan-jangan dia memang sengaja pura-pura lupa, pikiran lain menyeruak, lebih tajam, menusuk lebih dalam. Langkah kaki terdengar mendekat. Alia buru-buru menghapus sisa air mata di pipi dan berdiri tegap. Sita, rekan kerjanya, datang sambil membawa baki kosong. Al, kamu yakin baik-baik saja? Wajahmu pucat banget, ucapnya penuh perhatian. Alia memaksakan senyum yang nyaris tak berbentuk. Cuma keinget masa lalu, jawabnya singkat. Sita menatapnya beberapa detik, mencoba membaca sorot matanya. Kalau kamu butuh waktu sebentar, biar aku aja yang lanjut ke depan. Alia langsung menggeleng. Nggak perlu, aku masih bisa.
Namun saat ia kembali berjalan menuju kabin utama, langkahnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada beban emosional yang menggantung di setiap gerakan. Ia berhenti sejenak di lorong sempit dekat kursi baris 2 dan 3, menoleh sedikit untuk melihat dari celah. Pria itu sedang memandang keluar jendela. Wajahnya tampak tenang, namun di matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kesedihan dalam diam. Seperti luka yang tak berdarah. Seperti masa lalu yang terkubur, tapi belum benar-benar lenyap. Dan di dalam dada Alia, perlahan muncul tekad yang baru. Ini tidak bisa berakhir hanya sebagai pertemuan tak sengaja. Ia harus tahu siapa sebenarnya pria itu. Namun saat ia hendak mendekat, pria itu tiba-tiba menoleh. Tatapan mereka bertemu. Langkah Alia terhenti. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk melihat sesuatu berubah di wajah pria itu. Ada keterkejutan. Seolah sesuatu dalam dirinya sedang bangkit, sebuah ingatan yang lama tertidur. Ketika pesawat berhenti sepenuhnya dan pintu dibuka, Alia berdiri di ujung lorong, pandangannya tak beranjak dari kursi 2A. Penumpang mulai turun satu-satu, mengucap terima kasih, menyeret koper, beberapa menyapa sambil tersenyum. Tapi semua suara itu seolah hanya gema jauh bagi Alia. Yang ia dengar hanya degup jantungnya sendiri, dan satu nama yang tak berhenti bergema di kepalanya. Rangga. Saat pria itu berdiri dan bersiap meninggalkan pesawat, Alia mengamati setiap geraknya dari kejauhan. Ia ingin menghentikannya, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mereka sempat bertukar pandang sekali lagi. Dan meski pria itu memberi senyum ramah, ada sesuatu yang aneh dalam matanya. Sesuatu yang terpendam, tertahan, tak terucap. Dalam satu momen singkat, ia sudah berjalan menjauh, menyatu dengan kerumunan penumpang yang meninggalkan lorong bandara. Begitu kabin benar-benar kosong, Alia segera menuju kursi 2A dengan langkah terburu-buru. Jantungnya tak karuan, tangannya berkeringat. Ia menelusuri kursi itu, berharap menemukan petunjuk, apa saja yang bisa menjawab kekacauan yang baru saja terjadi. Tak ada dompet, tak ada tiket, tak ada tas tertinggal. Tapi di antara sela sandaran tangan dan dinding kabin, ada sesuatu yang menarik perhatian. Secari kertas kecil, terlipat rapi dan hampir tak terlihat. Dengan jari gemetar, Alia mengambilnya. Ia membuka lipatannya perlahan. Dan saat melihat tulisan tangan di dalamnya, napasnya tertahan. Kadang, kita harus menghilang agar orang yang kita cintai bisa tetap hidup. Sunyi. Segalanya seperti membeku. Tulisan itu, lengkungan hurufnya, cara unik titik pada huruf I yang selalu sedikit terlalu tinggi, tak salah lagi. Itu tulisan Rangga. Tulisan yang dulu mengisi kartu ulang tahun, memo kecil di kulkas, dan surat cinta sederhana yang datang tiap kali Rangga bepergian. Tubuh Alia lemas. Ia duduk perlahan di kursi itu, meremas kertas itu pelan, seolah memegang kenangan yang rapuh dan nyaris menghilang. "Kenapa kamu tulis ini, Ga?" bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. "Apa maksudmu? Kamu pergi demi menyelamatkanku? Dari apa? Dari siapa?" Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Tapi lebih dari rasa penasaran, hatinya dijejali oleh emosi yang tak bisa didefinisikan. Rindu yang menyiksa, amarah yang tertahan, harapan yang hidup kembali, dan ketakutan yang menggantung. Namun satu hal kini tak lagi bisa ia bantah. Pria itu memang Rangga. Ia belum tiada. Dan ia memilih untuk menghilang. Dan Alia tahu, potongan kertas itu bukanlah akhir. Itu semacam jejak awal, sebuah petunjuk yang ditinggalkan untuk menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang akan menguak semua kebenaran yang tersembunyi. Entah kenapa, ia merasa Rangga ingin ia mencarinya. Malam itu, hujan mengguyur deras di luar jendela apartemennya. Alia duduk sendirian di ruang tamu, ditemani suara rintik hujan yang menari di kaca, tapi pikirannya terlalu riuh untuk meresapi suasana. Di pangkuannya, laptop terbuka menampilkan hasil pencarian yang berulang, nama Arya Santosa. Jarinya tak berhenti menjelajah, membuka laman demi laman, menyisir setiap baris informasi, mencari ketidaksesuaian, celah, atau potongan teka-teki yang mungkin menyambungkan Arya dengan seseorang dari masa lalunya. Nama itu sering muncul dalam pemberitaan dunia bisnis. Arya dikenal sebagai investor muda yang sukses,
Pemilik perusahaan properti besar, wajahnya muncul di berbagai acara resmi, dari simposium ekonomi hingga konferensi global di luar negeri. Namun, semakin banyak Alia membaca, semakin mencurigakan rasanya. Semua rekam jejak digital Arya baru dimulai dari tahun yang sama ketika Rangga menghilang. Sebelumnya, seolah ia tak pernah ada. Seperti muncul begitu saja dari ruang hampa. Salah satu foto menarik perhatiannya, diambil 2 tahun lalu, dalam forum properti di Sydney. Arya berdiri di tengah kerumunan elit bisnis, tersenyum penuh percaya diri. Senyum itu terlalu familiar. Senyum yang selalu Rangga tunjukkan setiap kali Alia berhasil menanak nasi tanpa gosong, atau saat mereka saling bertukar pesan di sela kesibukan. Matanya mulai panas, tapi ia tahan. Ini bukan waktunya larut dalam perasaan. Ini saatnya memburu kebenaran. Pagi harinya, Alia mengambil langkah nekat. Ia berdandan rapi, mengenakan blazer gelap dan sepatu hak rendah. Di tangannya, sebuah map coklat berisi dokumen lamaran kerja yang ia susun hanya sebagai kedok. Gedung tinggi berlapis kaca berdiri megah di jantung kota. Dengan logo Santosa Property Investment terpampang jelas di bagian lobi. Degup jantungnya semakin cepat, bukan karena gugup, tapi karena firasat bahwa inilah awal dari sesuatu yang besar. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Sapaan ramah datang dari seorang resepsionis muda di meja depan. "Saya ingin menyerahkan lamaran untuk posisi administrasi." "Saya sudah konfirmasi lewat email," jawab Alia, menjaga nada suaranya tetap tenang meski dadanya sesak. Gadis itu memeriksa sejenak di layar komputer, lalu mengangguk. "Silakan ke lantai 5. Anda akan diwawancarai oleh Ibu Vina." Alia mengangguk dan melangkah masuk ke lift. Setiap detik yang berlalu di dalam lift seperti menariknya mundur ke masa lalu. Pintu terbuka, aroma kopi dan kayu mengilap menyambutnya di lantai 5. Ruangan bergaya modern itu terorganisir dengan sempurna. Tapi yang membuatnya terpaku adalah foto besar yang menggantung di dinding. Pria dengan jas biru gelap, tersenyum, berdiri gagah di tengah latar kota. Di bawahnya, tertulis, "Visi pendiri, membangun rumah yang penuh makna." Alia merasakan denyut berdebar di pelipisnya. Ia ingin tahu lebih dari sekadar citra yang ditampilkan. Ia ingin menembus dinding kaca ini dan menemukan siapa sosok Arya yang sesungguhnya. Namun sebelum ia sempat melangkah ke ruang wawancara, seseorang keluar dari ruangan sebelah dengan langkah tergesa. Seorang pria mengenakan jas abu-abu, membawa setumpuk dokumen, wajahnya tertutup sebagian oleh ponsel yang ia angkat ke telinga. Dan waktu seakan berhenti. Itu dia, Rangga. Langkah pria itu hampir bersentuhan dengan Alia, dan ia secara refleks menoleh. Tatapan mereka bertemu. Alia tercekat. Napasnya tertahan. Pria itu menyipitkan mata, seolah mencoba mengingat atau mengenali wajah yang kini berdiri tepat di hadapannya. Bibirnya sedikit terbuka, seperti hendak berkata sesuatu, namun sebelum satu pun kata sempat keluar dari mulutnya, suara seseorang dari dalam ruangan memanggil, "Pak Arya, rapat dengan investor sudah dimulai." Dan begitu saja, pria itu berbalik arah dan melangkah pergi, meninggalkan Alia terpaku, dadanya bergetar, dan satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah dia mulai mengingat? Sore hari itu, langit Jakarta terbakar warna oranye keemasan, menandakan senja tengah turun perlahan di tengah kepadatan kota. Di sebuah taman mungil dekat venue acara amal, Alia berdiri sendiri di tepi kolam dengan air mancur yang memantulkan cahaya matahari terakhir. Gemericik air dan suara burung sore tak cukup kuat untuk meredakan degup jantungnya yang liar. Ia tahu hari ini tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang akan berubah. Entah itu harapan yang tumbuh, atau hatinya yang patah lagi. Langkah kaki pelan terdengar mendekat dari arah belakang. Alia tak perlu menoleh. Ia tahu siapa itu. Getaran halus di dadanya, aroma parfum yang dulu begitu akrab, dan energi yang tak bisa ia jelaskan, semuanya menandakan kehadiran Rangga. Sepertinya, suara itu muncul, lembut namun ragu, "Anda lebih mengenal saya daripada yang saya sadari." Alia berbalik perlahan. Tatapannya langsung bertemu dengan mata pria yang dulu pernah menjadi pusat hidupnya. Ia tak langsung berkata apa-apa. Hanya diam, membiarkan kenangan-kenangan menyerbu, percakapan tengah malam, canda tawa saat mereka saling menyuapi makanan,
kecupan kecil sebelum berangkat kerja, dan pelukan panjang setiap ia merasa takut. "Kamu itu Rangga, suamiku." Suara Alia pecah di ujung kalimat, nyaris hanya berupa bisikan. Arya, atau Rangga, memandangnya dengan mata yang bergetar. Ia tak segera menjawab. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang sedang mengintip ke dalam ruang ingatan yang tertutup kabut. Bibirnya bergetar pelan sebelum akhirnya bersuara. "Aku tidak tahu siapa itu Rangga," katanya dengan nada nyaris tak terdengar. Tapi, ada potongan-potongan aneh di kepala. Suara, tempat-tempat yang membuatku gelisah tanpa tahu sebab. Dan perasaan, tatapannya tertuju pada Alia. Hangat, sedih, sepi, yang datang begitu saja, tanpa alasan. Air mata mengalir di pipi Alia. Ia melangkah mendekat, perlahan. "Kamu suka hujan. Kamu gak suka kopi, tapi kamu bilang suka aromanya. Setiap pagi kamu selalu membenarkan dasi di depan cermin dekat pintu. Dan kamu pernah bilang, kalau suatu saat kamu hilang, aku pasti bisa nemuin kamu cuma dari cara kamu melangkah." Mata Arya terpejam sesaat. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Nafasnya berat. "Kenapa semua itu terasa seperti nyata, padahal aku gak tahu siapa kamu?" "Karena kamu tetap kamu, Rangga," jawab Alia lirih. "Meskipun tubuhmu lupa, jiwamu belum." Ia membuka mata perlahan. Sorotnya tak lagi seterang tadi. Ada celah yang baru saja terbuka, kecil tapi nyata, seperti pintu yang lama tertutup kini bergeser sedikit. "Aku ingin tahu semua tentang aku, tentang kamu." Alia menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Meski dadanya sesak dan air matanya belum berhenti. "Kita akan cari bersama-sama." Namun dalam diam yang nyaris suci itu, dering ponsel memecah suasana. Arya melirik layar. Wajahnya berubah seketika. Ekspresi Alia ikut menegang. Sebuah nama muncul di layar, nama seorang perempuan. Dan untuk pertama kalinya, Alia bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang hidup di samping Rangga selama ini? Di saat ia bahkan tak sadar bahwa ia pernah memiliki rumah bernama Alia, di ruang terapi yang sunyi dan tenang, hanya terdengar denting halus jam dinding dan suara lembut pendingin ruangan. Arya berbaring di atas sofa abu-abu yang empuk, tubuhnya tampak santai tapi pikirannya jauh dari tenang. Di sampingnya, seorang terapis duduk dengan sikap penuh perhatian, mencatat, mendengarkan, dan perlahan membimbingnya menelusuri lorong-lorong ingatan yang kabur, berharap menemukan kembali bagian diri yang telah lama menghilang. "Tarik napas perlahan, biarkan kenangan muncul seperti riak ombak di pantai yang tenang," ujar sang terapis dengan suara lembut, serupa angin senja yang menyentuh kulit dengan penuh kesabaran. Di balik mata yang terpejam, Arya mulai melihat siluet-siluet samar. Buram, namun lambat laun mulai berbentuk. Suara ombak, teriakan panik, lalu api. Tubuhnya gelisah di bawah pengaruh hipnosis ringan. "Ada kapal," orang-orang berteriak, lalu dingin sekali. Gumamnya, nyaris tak terdengar. "Rasa asin di mulut," aku terapung, lalu semuanya gelap. "Sambung terus, Arya," sang terapis menuntun perlahan. Alis Arya mengernyit, napasnya menjadi berat. Aku terbangun di tempat asing, rumah dari kayu, bau antiseptik menyengat, ada suara pria tua, berbicara dengan bahasa yang asing. Dia memanggilku, "Nak." "Kau tahu siapa dia?" tanya terapis dengan suara tenang. Kepalanya mengangguk lemah. "Dia yang menolongku," kata orang-orang di sana. "Aku ditemukan di tepi pantai oleh nelayan di daerah pesisir Australia Barat. Tanpa identitas. Wajahku penuh luka. Tubuhku hampir lumpuh. Mereka kira aku korban kapal tenggelam atau pelarian tanpa nama." Tangan Arya mengepal perlahan. Pria tua itu dulunya pengusaha tambang, sekarang hidup sendirian. Tak punya keluarga. Dia memberi aku nama baru, Arya Santosa. Katanya aku harus berhenti mengejar masa lalu, dan mulai membangun hidup dari awal. Terapis menulis catatan singkat. "Apa kau pernah mencoba mengingat siapa dirimu sebelumnya?" "Awalnya tidak," bisik Arya. "Setiap kali aku paksa, kepalaku seperti dihantam. Tapi ada kekosongan yang tak bisa kuabaikan. Selalu ada bayangan seorang perempuan samar, dan suara yang memanggilku, bukan Arya tapi..." Ia menelan ludah. "Rangga." Perlahan,
Matanya terbuka, menatap langit-langit ruangan seakan baru bangun dari tidur panjang yang penuh kabut. Namanya Alia. Dia bagian dari hidupku yang tak pernah kembali. Suaranya gemetar, rapuh seperti daun kering yang terinjak. Sesi itu ditutup dalam diam yang aneh, hening, tapi syarat makna. Arya duduk tanpa bergerak, memandangi telapak tangannya sendiri, seolah berharap menemukan petunjuk di antara garis-garis yang telah berubah bentuk. Wajah Alia kembali melintas di benaknya. Bukan hanya wajahnya hari ini, tapi kenangan masa lalu yang kembali menyentak. Suara tawanya, percakapan mereka saat hujan turun, dan malam-malam panjang yang mereka habiskan bicara tentang masa depan. Namun bersama bayangan itu, muncul wajah lain. Seseorang yang selama ini menemaninya melewati 5 tahun tanpa nama. Yang tak pernah bertanya siapa dia sebenarnya, tapi tetap memanggilnya Arya, dengan kasih yang tak bersyarat. Arya memejamkan mata, menghela napas panjang. Bagaimana ia bisa memilih saat hatinya perlahan menemukan arah, tapi hidupnya telah mengakar di tanah yang berbeda? Dan di sudut pikirannya yang mulai terang, muncul satu ketakutan yang perlahan merayap masuk, bahwa mungkin dalam proses menemukan jati dirinya kembali, ia justru akan kehilangan segalanya. Sore itu, taman kecil di tengah kota seperti membungkam dirinya sendiri. Daun-daun jatuh perlahan dari ranting yang mulai meranggas, melayang di udara senja yang berwarna ungu kebiruan. Angin menyusup lembut, membelai bangku tua tempat dua sosok duduk diam, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan dua orang asing yang terikat oleh kenangan yang tak bisa mereka pegang lagi. Alia duduk di sisi Arya, atau mungkin Rangga. Tangan mereka bersentuhan, menggenggam dengan ragu. Genggaman yang seolah menyadari bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Air mata Alia menetes diam-diam, bukan ledakan emosi, tapi tetesan sunyi dari hati yang patah perlahan. Sementara Arya menatap langit, diam, dengan dada yang naik turun menahan berat beban yang tidak kasat mata. Aku tahu sejak hari itu di rumah sakit. Suara Alia lirih, hampir larut dalam angin. Saat kamu bilang, kamu ingin tahu siapa dirimu, tapi kamu takut pada kebenarannya. Arya menoleh perlahan, dan mata mereka saling bertaut. Dalam tatapan Alia ada sisa cahaya yang hampir padam, dan dalam mata Arya, kesedihan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata. Aku ingin sekali bangun dan langsung kembali padamu, katanya, suara nyaris retak. Tapi saat aku sadar, aku berada di tempat asing. Tak tahu siapa aku, tak tahu di mana aku. Dan selama 5 tahun, aku menjalani hidup yang bukan milikku. Tapi ada seseorang di sana. Dia memberiku rumah. Dia memberiku cinta. Dan aku pun belajar mencintainya. Meskipun ada kehampaan yang tak pernah benar-benar hilang. Alia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang kembali ingin turun. Itu karena bagian dari dirimu tertinggal padaku, bagian yang kamu bahkan tak sadar telah hilang. Kali ini genggaman Arya menguat, lebih dalam. Tapi sekarang hidupku bukan hanya tentang masa lalu. Sita, dia tunanganku. Dia bersamaku saat aku kosong dan tak tahu siapa diriku. Dia menyelamatkan aku dengan cintanya, saat aku bahkan tak tahu siapa yang kucari. Alia mengangguk. Senyumnya kecil, getir, tapi tulus. Aku tak ingin kamu memilih aku dan menjatuhkan hidup yang sudah kamu bangun. Kita mungkin sudah melewati garis waktu yang tak lagi saling sejajar. Mereka diam. Malam mulai turun perlahan, dan lampu-lampu taman menyala satu persatu seperti bintang yang turun ke bumi. Burung-burung gereja masih bersuara, seolah menutup hari dengan nyanyian kecil. Akhirnya, Alia melepaskan genggaman tangannya dari Arya, menatap telapak tangannya sejenak, seakan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mencintaimu sampai dunia ini berhenti berputar, Rangga. Tapi mulai esok, aku harus belajar hidup sendiri lagi. Arya mencoba bicara, tapi kata-kata tak menemukan jalannya. Ia hanya bisa diam, membiarkan kepergian itu terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa, karena memang tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan tanpa menyakiti yang lain. Langkah Alia menjauh, perlahan. Tapi setiap langkahnya seperti merobek bagian terdalam dari dirinya. Angin masih berhembus pelan, membawa aroma senja dan kepedihan yang hanya mereka berdua mengerti. Namun sebelum Alia benar-benar hilang dari pandangan, suara Arya terdengar, lirih namun penuh luka. Jika ada kehidupan berikutnya, temukan aku lebih cepat.
Alia tak berhenti berjalan, tapi jawabannya meluncur di antara isak tertahannya. Aku akan tetap mengenalmu, bahkan jika hidup itu bukan milikku. Pagi itu, terminal internasional dipenuhi hiruk-pikuk manusia. Derit roda koper yang melintasi lantai mengilap berpadu dengan pengumuman penerbangan yang terus bergema di udara. Di antara langkah-langkah cepat yang berpacu melawan waktu, Alia berdiri diam, bagai titik tenang dalam pusaran yang tak berhenti bergerak. Ia berdiri tak jauh dari gerbang keberangkatan, tubuhnya tegap meski rapuh di dalam, seperti bangunan tua yang tetap kokoh meski dimakan usia. Pandangannya tak lepas dari seorang pria yang berjalan menjauh dengan koper hitam dan jaket gelap. Rangga, atau Arya, atau siapapun nama yang kini melekat pada sosok itu. Sesekali pria itu menoleh, seakan mencari sisa-sisa masa lalu di wajah yang tak lagi bisa dimilikinya. Namun Alia hanya membalas dengan senyum yang tenang. Bukan senyum pura-pura yang biasa dipakai untuk menahan perih, tapi senyum tulus yang lahir dari hati yang telah berdamai. Tak ada lagi air mata, tak ada tanya, tak ada beban yang menggantung di antara mereka. Yang tersisa hanya kelegaan dan rasa terima kasih yang diam-diam menghangatkan dada. Genggaman erat di tangan kirinya bukan pada tangan orang lain, melainkan pada paspor dan tiketnya sendiri. Karena setelah ini, ia juga akan pergi. Bukan sekadar menempuh perjalanan lintas negara, tetapi perjalanan batin yang sudah terlalu lama tertunda. Ia akan meninggalkan bukan seseorang, tapi segala duka yang selama ini membelenggu langkahnya. Terima kasih, karena kau tetap hidup, bisik Alia pelan. Suaranya tak perlu terdengar siapapun, karena cukup hatinya sendiri yang tahu artinya. Langit tampak luas dari balik dinding kaca bandara, membentang biru tanpa batas. Seperti halaman kosong yang siap diisi kisah baru. Alia memandangnya lama, membiarkan kenangan turun perlahan seperti embun pagi, tak lagi membekukan, hanya menyegarkan. Ia tahu, cintanya pada Rangga tak pernah benar-benar pergi. Tapi ia juga sadar, cinta tak selalu harus dimiliki untuk bermakna. Begitu namanya dipanggil oleh sistem panggilan bandara, Alia melangkah menuju pintu gerbang. Langkahnya tenang, nyaris tak bersuara. Tak ada lagi luka yang mencengkeram, tak ada lagi masa lalu yang membayangi. Yang tersisa hanya hati yang tak lagi berperang dengan diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, Alia tersenyum bukan untuk menenangkan orang lain. Ia tersenyum, karena dirinya akhirnya pulih sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.